Cek. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu, rekan-rekan Salam JKN yang hari ini sudah join lagi untuk ketemu lagi ya Bang Heru baru nih ya, untuk live seputar pelayanan JKN dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lok Semawe. Hari ini kita bahas seputar petugas BPJS 1 nih Bang, petugas BPJS 1 yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu Bang, hari ini yang udah gabung di BPJS on air siang ini untuk menjelaskan BPJS itu siapa, boleh silakan Bang Suwarna. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Untuk kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mbak Putri langsung dari BPJS Kesehatan Semawe, yang seyogyanya saya juga merupakan petugas BPJS 1 di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Lok Semawe maupun di beberapa kabupaten di wilayah kerja Kota Lok Semawe. Untuk saya sendiri mungkin bertugas secara mobile di Rumah Sakit Abi, Bunda, Arun, di Rumah Sakit Azura. Untuk di Kabupaten Biren saya ada di Rumah Sakit Fauziah, Rumah Sakit BMC, selanjutnya di Klinik Utama Cemerlang. Untuk di Kabupaten Aceh Tengah saya di Rumah Sakit Datu Beru. Mungkin untuk rumah sakit lainnya yang ada di wilayah kerja Kota Lok Semawe itu ada anggota kita juga, yaitu Bapak T. Saiful Muammar dan Ibu Nadira. Oke. Bang Suwarna Surya atau akrabnya kami sapa Bang Heru ya Bang ya. Izin Putri sapa Bang Heru. Sebentar ya Bang. Oke, Bang Heru. Tadi sekilas Putri dengar nih, kalau BPJS 1 itu kan banyak rumah sakit nih yang Abang tanggung jawab ya, bukan tanggung jawab ya, apa namanya itu, mobile lah Abang di beberapa rumah sakit. Nah, sebenarnya kan sebagai pengantar ya Bapak Ibu teman-teman, BPJS 1 itu adalah salah satu petugasnya BPJS Kesehatan yang akan membantu Bapak Ibu yang memang mengalami kendala pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, kenapa BPJS 1 itu adalah singkatan dari petugas BPJS siap membantu. Nah, seperti yang Bang Suwarna Surya sampaikan tadi, jadi ada satu petugas itu di beberapa rumah sakit ya Bang ya, benar ya? Di beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, khususnya kantor cabang Lok Semawe hari ini ya Bang ya. Bisa Bang Heru jelasin sedikit nih Bang, sebenarnya fungsi si petugas BPJS 1 ini apa Bang? Apakah dia ini membantu semuanya atau kayak mana nih Bang? Boleh dijelasin Bang Heru? Ya, mungkin sedikit ya teman-teman, kita coba mengetahui sebenarnya BPJS 1 itu apa, ya kan? BPJS 1 itu ya singkatan dari BPJS yang membantu, dimana itu adalah program layanan inovasi terbaru dari BPJS Kesehatan sendiri, dimana fungsinya itu yang utama adalah untuk memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diakses oleh masyarakat itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi di sini kita coba nanti mungkin bisa membantu berupa informasi ataupun penyelesaian keluhan yang terjadi di rumah sakit
ketika masyarakat mengakses layanan kesehatan. Itu sih Mbak Putri singkatnya. Singkatnya seperti itu. Berarti BPJS 1 ini hanya menghandle keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan seputar informasi pelayanan yang ada di rumah sakit ya Bang Heru? Secara luas ya mungkin terkait program JKN KIS juga ya. Nah, tapi kan memang khususnya ya kita memastikan itu tidak terjadinya hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi di rumah sakit ketika masyarakat mengakses layanan kesehatan. Oke. Nah, ini kan kalau dari BPJS kesehatannya itu BPJS 1. Kalau dari rumah sakit apakah ada pegawai khusus Bang atau tenaga khusus yang untuk memberikan pelayanan informasi? Seperti kita ketahui kan memang pelayanan diberikan oleh rumah sakit ya. Nah, ketika masyarakat mengakses pelayanan di rumah sakit, apa serta-merta itu harus melaporkan kendala ke BPJS Kesehatan atau memang rumah sakit itu sebenarnya juga ada petugas informasi atau seperti apa Bang Heru? Iya, jadi rumah sakit ataupun paskes lain lah yang mungkin setingkat puskesmas klinik itu memang merupakan pelayanan publik yang wajib menyediakan loket informasi maupun petugasnya. Jadi memang BPJS di sini tidak sendiri. Jadi BPJS berkolaborasi dengan petugas informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Itu memang petugasnya rumah sakit. Jadi kan untuk selama ini kendala-kendala yang mungkin terjadi ya kita harapkan itu dapat diselesaikan oleh petugas rumah sakitnya dulu nih, karena kan di wilayah rumah tangganya nih benar karena pelayanan di rumah sakit ya Pak. Jadi ya bila keadaan memang ataupun informasi yang ingin didapatkan lebih pasti atau mungkin masyarakat pastinya harus ke si A nih yang lebih kompeten ya silakan hubungi kami. Tapi sebenarnya alurnya itu ya kita usahakan untuk mengadu ke rumah sakitnya dulu nih biar petugas diselesaikan. Informasi rumah sakit terlebih dahulu, baru kemudian ke petugas BPJS 1. Yang ini Bang Heru pakai rompi hijau nih khusus ya Bang ya? Karena kami nggak ada rompi hijau nih Bang. Benar-benar ya teman-teman, jadi untuk mengenali kami sangat mudah ya sebenarnya ya. Jadi petugas BPJS 1 itu ya identik dengan rompi warna hijau sage. Ya. Di belakangnya ada tulisan BPJS 1. Ya, ada tulisannya ya BPJS 1. Ya. Jadi boleh ditegur ya Bang ya? Boleh. Boleh ditegur, boleh aja. disapa, boleh ditanya-tanya. Jangan sungkan. Jangan sungkan. Oke. Selain identik dengan rompi nih Bang. Nah, kendala Abang kan tadi di beberapa rumah sakit. Kan gak mungkin Abang membelah diri kan. Kesana kesini gitu kan dalam satu waktu. Sedangkan peserta JKN yang akses pelayanan itu banyak. Nah, gimana caranya masyarakat yang sedang menghadapi kendala pelayanan di rumah sakit itu menghubungi petugas BPJS 1? Karena tadi kan kayak tadi Putri bilang, kan banyak nih rumah sakit yang Abang koordinasi. Nah, kemana nih teman-teman atau masyarakat ini bisa menghubungi petugas BPJS 1? Ya, jadi teman-teman semua, khususnya masyarakat Kota Sumawe itu nggak usah ragu. Kami ada di setiap sudut rumah sakit. Setiap sudut ya Bang ya? Ya, dalam artian kita sudah menyediakan ya poster-poster itu setidaknya ada di 5 titik layanan yang memang menjadi pusat berkumpulnya si pasien. Di antaranya mungkin ada di IGD, itu poster BPJS 1. Di area rawat jalan, apotik, area rawat inap, dan ruang tunggu pendaftaran. Ruang tunggu pendaftaran. Ada posternya? Iya, ada posternya. Ada posternya. Nah, di situ ada berdampingan ya petugas rumah sakit dan petugas BPJS 1-nya. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih memperhatikan. Iya, lebih memperhatikan karena memang ya nggak semua sudut rumah sakit itu tersedia foto kami ya, tapi memang di 5 area tadi. Silakan simpan nomor HP-nya atau dipoto disimpan di HP-nya, silakan nanti sewaktu-waktu bila memerlukan silakan hubungi kami. Oke, jadi memang ada nomor handphone ya, nomor handphonenya petugas-petugas yang siap membantu terkait
kendala layanan yang memang sudah diletakkan di poster rumah sakit ya Bang ya. Sudah pasti bisa dilihat ya? Iya. Sudah jelas. pasti bisa. Kita harapin juga mitra BPJS Kesehatan itu memang meletakkan ya Bang ya, meletakkan poster yang memang gampang diakses. Jangan ditaruh di pantry gitu ya Bang ya. Kalau di pantry kita nggak bisa lihat gitu ya. Oke Bang, nomor handphone. Nah, Abang nggak ada di semua tempat. Abang kasih nomor handphone di situ. Jadi ini kerjanya 24 jam atau kayak mana ini Bang? Ya memang ya sebenarnya kita diatur juga jam kerjanya ya. Mungkin untuk normalnya itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi ya kita tidak menutup diri juga ketika keluhan-keluhan itu masuk di luar jam kerja. Sebisa mungkin kita coba merespon dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Membantu menyelesaikan. Coba aja. Coba aja. Benar nggak yang saya ngomong? Iya benar. Terbukti nggak Bang ya? Tapi jangan, berarti sakit Bang. Berarti ada kendala. Ya kan nggak mesti orang sakit. Oh ya, mungkin ya, ingin bertanya apa seputar JKN KIS. Oh ya benar juga. Tapi memang intinya berarti BPJS Kesehatan ini sudah memberikan seluas-luasnya channel untuk memberikan informasi ataupun membantu meningkatkan kualitas layanan di lapangan ya Bang ya. Karena memang kita nggak sendiri ya Bang, BPJS Kesehatan ini nggak sendiri. Itu pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan, masyarakat yang mengakses pelayanan. Kalau memang ada kendala atau permasalahan-permasalahan di lapangan, silakan hubungi salah satunya BPJS 1. Namun jangan lupa Bang, ada juga channel informasi kita, adanya Pandawa, Mobile JKN, BPJS Care Center 165 dan juga bisa tatap muka juga di kantor BPJS Kesehatan dan mobil BPJS keliling. Izin Bang, mungkin aku jawab dulu ya Bang ya, beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar. Sebelumnya dulu minta tolong Bapak Ibu rekan-rekan yang memang lagi nonton live ini, kalau memang merasa terbantu silakan di-share sebanyak-banyaknya ke keluarga, teman-teman. Mana tahu pernah mengalami kendala atau saat ini sedang menghadapi kendala, silakan bertanya dan insya Allah akan kami jawab. Karena memang live-nya kita tuh rutin ya Bang ya, setiap Jumat rutin, itu kurang lebih 60 menit di media sosialnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sumatera. Untuk pertanyaan pertama ada pertanyaan dari Bapak mendaki gunung lewati lembah. Oke. Pak, kami warga Aceh tapi sementara tinggal di Medan. Apa BPJS kami berlaku jika berobat di Medan? Nah, nih Bang Heru mau jawab atau gimana nih Bang? Boleh dibantu jawab? Boleh, silakan Bang. Jadi untuk Pak mendaki gunung, Pak melewati lembah. Jadi Pak, ini kita mau pastikan dulu Bapak itu terdaftar sebagai PBI jaminan PBPU Pemda atau yang lebih kita kenal dengan JKA atau segmen lainnya. Nah itu dulu satu yang perlu kita tahu. Namun ya nggak usah risau, untuk keadaan emergensi BPJS kartu JKN KIS itu bisa digunakan di mana saja. Untuk emergensi ya. Iya, emergensi ya Bang ya. Emergensi. Tapi memang balik lagi kita harus lihat lagi segmentasi kepesertaannya kalau tidak emergensi. Jadi kalau Bapak mendaki gunung tadi segmennya selain PBPU Pemda itu atau yang JKA, itu bisa pindah vaskes Pak melalui aplikasi mobil JKN. Nah, jadi Bapak nggak perlu ke kantor kami. Itu cukup Bapak akses layanan perubahan data Bapak di aplikasi mobile JKN. Silahkan di-download Pak, banyak manfaatnya di situ. Jadi memang kalau bisa kalau selain masyarakat JKA silahkan pindah vaskes ya Bang ya. Pindah vaskes ke Medan itu efektif tanggal 1 bulan berikutnya itu akan berlaku di vaskes yang baru, dan pergantian vaskes bisa dilakukan minimal dalam 3 bulan 1 kali. Nah, itu bisa langsung mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan mitranya BPJS Kesehatan. Benar sekali Mbak Putri. Ya benar. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Kak Cewek Taurus. Nah, bagaimana kendalanya jika pasien bermasalah dengan Face ID atau finger yang tidak dikenal di rumah sakit? Nah, jadi ini ya Bang ya, pasien itu kalau di
fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu kan memang waktu pendaftaran atau register kan kita minta validasi biometrik ya. Benar. Itu fungsinya untuk memastikan bahwa si peserta yang mengakses pelayanan adalah benar peserta yang berhak dan benar-benar si pemilik kartu, sehingga tidak ada penyalahgunaan identitas JKN di sini. Pertanyaan Ibu ini cukup bagus ya. Bagaimana jika memang bermasalah pada saat validasi Face ID gitu, Ya. Bang? Boleh dijelasin, Jadi, Bang? sebagai informasi ya Bapak Ibu, ketika hal ini terjadi, pasien jangan risau, jangan gundah. Kami telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk masalah administrasi seperti tadi. Nantinya rumah sakit akan membuatkan berita acara kenapalah hal itu bisa terjadi. Jadi itu nanti rumah sakit menyurati BPJS Kesehatan dengan harapan ini kita himbau juga ya ke petugas-petugas rumah sakit yang khususnya bagian administrasi, ketika terjadi masalah seperti tadi, pasien tidak bisa Face ID, tidak bisa sidik jari, itu layanan jangan coba-coba ditunda. Silahkan diberikan layanan kepada pasien kita. Untuk proses administrasinya nanti silahkan disurati ke BPJS Kesehatan. Benar, karena memang pelayanan itu nomor satu ya Bang. Iya. Nomor satu. Apa kalau memang ada pasien nih yang datang, silakan dilayani. Kita memang mengimbau mitra-mitra kita untuk jangan sampai karena tidak dikenal jadi tidak dilayani. Nggak boleh gitu ya Bang ya. Jangan. Karena memang ada petugas BPJS 1 yang bisa dikoordinir ya kan, mengkoordinasikan apabila memang ada permasalahan pelayanan. Karena ini kan memang harus validasi dulu kan Bang, baru bisa memang sebenarnya dilayani sebagai peserta JKN. Oke. Kemudian izin kita sambung lagi dulu ya Bang ya. Sambung lagi dulu nih pengetahuan tentang BPJS 1-nya. Nah, untuk kendala pelayanan Bang, kendala pelayanan di rumah sakit itu kira-kira estimasi penyelesaiannya berapa lama nih Bang? Kalau misalnya memang ada permasalahan terkait pelayanan yang dibutuhkan sama pasien gitu, kira-kira berapa lama waktu tunggunya, sampai mana tahu nih ada yang nggak sabar gitu ya kan Bang. Nah, ada estimasinya nggak sih Bang kalau dari petugas BPJS 1? Iya, jadi untuk kendala-kendala yang terjadi di rumah sakit itu estimasinya kita memang ada SLA 3 hari. Tapi itu saya rasa terlalu lama. Kita pastikan untuk paling cepat itu penyelesaian itu kita dapat berikan itu maksimal 1 kali 24 jam selesai. Jadi kita memang benar-benar memastikan dan mencoba mencari solusi terbaik pada masyarakat ketika mereka mengalami kendala layanan di rumah sakit. Cuma tadi estimasi 3 hari tadi ya kita tengok kasusnya lah. Kasusnya tergantung kasus ya. Iya. Ya. Jadi kalau kasusnya cuman ketersediaan kamar rawat inap atau ada iur biaya obat atau semacamnya, itu kita dapat selesaikan ya di hari itu juga, insya Allah selesai. Iya benar-benar tergantung kompleksitas ya Bang. Mana tahu ada memang perlu koordinasi antar bidang di bagian BPJS Kesehatan. Karena memang BPJS Kesehatan itu teman-teman itu terbagi ke beberapa bagian gitu. Ada bagian yang menghandle masalah kepesertaan BPJS-nya, ada bagian menghandle terkait pelayanan klaim, ada bagian keuangan, dan juga kalau kayak Putri nih Bang di bagian SDM umumnya juga ada. Jadi memang banyak bagian-bagian yang harus kita koordinir kalau memang ada masalah di kepesertaannya atau saat akses layanan pasien di rumah sakit. Iya. Tapi yang satu kunci yang perlu saya pastikan, masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan untuk mengadukan semua yang terjadi, yang mungkin yang dirasakan kurang berkenan, silahkan sampaikan kami ke BPJS Kesehatan, ke Paskes. Ya insya Allah kita coba berikan solusi semaksimal mungkin, dan kami tidak akan pernah menutup diri untuk mengabaikan keluhan bapak-bapak dan ibu-ibu.
Benar. Karena memang tujuannya JKN ini adalah memberikan penjaminan pelayanan kesehatan yang memang kita harapkan berkualitas untuk seluruh masyarakat. Karena sekarang Bang, masyarakat Indonesia itu sudah hampir 98%-nya terdaftar sebagai peserta JKN. Jadi dari ujung baratnya Indonesia sampai ujung timurnya Indonesia itu sudah hampir semuanya terdaftar sebagai peserta JKN. Dan vaskes kita juga udah banyak Bang, sudah hampir mungkin bisa dibilang hampir ya, untuk angkanya Putri nggak tahu pasti, bisa cek di websitenya BPJS Kesehatan, itu memang sudah dapat memberikan pelayanan kepada pasien atau peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN. Nah, jadi tidak mungkin tidak ada kendala, tidak mungkin tidak ada masalah. Nah, jadi jangan ragu. Sekali lagi kami ingatkan, jangan ragu untuk bertanya atau memberikan pengaduan terkait kendala-kendala layanan yang dihadapi Bapak Ibu saat mengakses pelayanan. Boleh ke petugas BPJS 1 dan yang lainnya. Kemudian Bang, BPJS 1 pakai nomor handphone ya kan Bang. Malam-malam boleh juga Bang kami chat nih. Boleh. Karena kan di rumah sakit kan sampai malam ya kan Bang. Karena kan kalau rawat inap kan malam-malam gitu kan ya. Atau kadang-kadang pagi-pagi, subuh-subuh gitu ya Bang. Boleh Bang, masyarakat ngechat ketika itu atau memang merasa urgen atau mendesak harus mendapat informasi secara langsung, silakan hubungi kami. Insya Allah kalau memang masih di dalam sebelum jam istirahat ya, kita coba semaksimal mungkin merespon permasalahan tersebut. Iya. Berarti memang ya mulia sekali ya Bang ya. Maksudnya kalau kami aja nih yang back office kan Bang sampai jam 5 gitu ya, paling lembur. Tapi kalau petugas BPJS 1 ini saya bilang mungkin 24 jam. Mungkin ya Bang ya, mungkin. Bisa dihubungin, ditinggalin pesan aja ya Bang ya. Boleh. Tinggalin pesan. Bisa WhatsApp itu Bang nomornya? Bisa. Bisa WhatsApp ya? Bisa. Jadi silahkan. Lagi-lagi silahkan di chat aja kalau memang ada kendala. Kemudian nih Bang, mungkin hal dasar nih yang perlu diketahui sama masyarakat, sebenarnya alur layanan untuk mengakses BPJS Kesehatan ini seperti apa? Alur pelayanan kesehatan itu seperti apa Bang untuk masyarakat peserta JKN Bang? Ya, jadi alur pelayanan di program JKN KIS ini ada beberapa ya, karena kan kita memiliki vaskes yang bermitra, diantaranya mungkin Bapak Ibu tahu itu kan pelayanan BPJS berjenjang, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mungkin kita kenal dengan puskesmas, klinik atau dokter praktek swasta. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami sakit yang mungkin kita bilang batuk atau demam biasa, itu silahkan mengakses layanan ke vaskes tingkat pertama dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu itu di kartu JKN-nya ada ada tulisan vaskes tingkat 1. Itu bukan kelas 1. Nah, jangan salah persepsi ya Bapak Ibu. Itu vaskes tingkat pertama. Jadi ketika ingin mengakses layanan atau butuh akses layanan, iya, itu silahkan ke FKTP terdaftarnya. Jadi misalnya terdaftar di Puskesmas Banda Sakti, silahkan Bapak Ibu ke Puskesmas Banda Sakti untuk mendapat layanan, baik pengobatan dasar, pemeriksaan dasar, ataupun kalau memang dibutuhkan untuk rawat inap tingkat dasar ya silahkan. Karena ada beberapa puskesmas ataupun klinik itu yang menyediakan rawat inap di tempatnya. Jadi ketika jadi silahkan untuk mengakses FKTP terlebih dahulu. Terus selanjutnya apabila memang tidak bisa ditangani atau memerlukan pelayanan lanjutan, itu nanti akan dirujuk oleh FKTP-nya. Dokternya yang merujuk. Iya. Puskesmasnya ya Bang ya yang merujuk. Iya, dokternya. Dokternya. Jadi dokternya akan merujuk ya. Nggak usah takut Bapak Ibu, itu akan dirujuk dan tidak kita bilang ditahan-tahan haknya. Kalau memang indikasi rujuk, ya pastinya akan dirujuk. Benar. Nah, kalau perlu lagi ambulan,
maka dirujuk lagi pakai ambulan. Kalau memang kondisinya seperti Iya, itu. jadi masyarakat nggak perlu risau, nggak perlu takut, dibatasi layanannya. Berarti memang alurnya tadi itu dari FKTP. Nah, mungkin ada asumsi nih Bang dari masyarakat. Banyak juga sih yang Putri lihat-lihat di seliweran di media sosial gitu kan. Kenapa loh? Katanya BPJS bisa pakai di mana aja. Nah, tuh kayak mana tuh Bang Heru? Ya, jadi di sini mohon dipahami bersama ya Bapak Ibu, untuk pelayanan dengan BPJS ini ya seperti tadi berjenjang, karena untuk diagnosa yang dasar yang bisa penanganannya itu di FKTP, jadi kita arahkan itu pasien untuk dapat mengakses layanan di FKTP. Ngapain kita beramai-ramai untuk ke rumah sakit hanya untuk berjumpa spesialis. Karena kan di program JKN KIS ini kita dijamin atas kebutuhan dasar kita. Iya, benar. Seperti apa kebutuhan dasar kita? Apakah memang harus dirujuk? Ya dirujuk nanti ke rumah sakit baru kita jumpa spesialis. Tapi bila memang itu terselesaikan di FKTP, ya Bapak Ibu cukup mengakses layanan di FKTP aja. Iya, benar. Jadi ya nggak ujuk-ujuk langsung ke spesialis ya Bang, nggak ujuk-ujuk langsung ke rumah sakit ya. Iya. Karena nantinya rumah sakit itu bakal jadi puskesmas besar, pasien akan numpuk ya di rumah iya, sakit. benar. Sedangkan kayak kita tahu kan Bang, seperti info Bu Samira beberapa minggu lalu tuh, rumah sakit itu kan tempatnya orang sakit ya. Dia harus berkumpul di situ. Benar. Jadi ngapain kita ramai-ramai ke situ kalau memang sebenarnya pelayanannya itu cukup bisa kita dapat di puskesmas gitu. Sekali itu. Jadi nggak perlu langsung ke rumah sakit. Tapi ada pengecualian kan Bang? Ada pengecualian kalau emergensi. Iya, kalau emergensi itu mungkin ya seperti kalau kita bilang ya sesak berat, demam tinggi. Ya silakan mengakses layanan terdekat di rumah sakit terdekat. Iya. Karena tadi kalau nggak salah Putri ada yang nanya juga Bang. Apa tadi pertanyaannya ya? Oh ini mau nanya kalau rawat inap di rumah sakit itu ada ini minimal 3 hari. Soalnya di RS nggak bisa diklaim kalau nggak 3 hari dari Ibu Nan. Nah ini bener nggak sih Bang Heru kayak gini pelayanannya? Iya. Gimana ini BPJS nih Bang? Coba dulu Bang dijelasin. Jadi di BPJS itu Bapak Ibu tidak ada pembatasan hari rawatan ya, yang perlu dipahami. Tidak ada pembatasan hari rawatan. Tidak ada 3 hari dirawat harus pulang, harus 3 hari baru bisa diklaim rawat, baru bisa dikatakan klaimnya layak untuk dibayarkan. Jadi itu salah semua persepsi itu. Persepsi yang salah. Iya, BPJS Kesehatan tidak pernah membatasi hari rawatan pasien di rumah sakit. Ya, bila hal itu terjadi, silahkan berkoordinasi dengan kami. BPJS 1. Benar, ya, jangan sungkan. Dan mungkin yang seperti Ibu sampaikan tadi, Bu Nan ya. Gimana ya? Jadi di program JKN KIS ini kan tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur kecurangan. Jadi ya sebenarnya pasien-pasien yang ingin dilayani ataupun yang perlu dilayani di rumah sakit ya, bukan ingin ya, perlu. Iya, nggak boleh ingin Bang, perlu. Ya, perlu dan sangat membutuhkan pelayanan di rumah sakit itu, ya silahkan diberi pelayanan sesuai kebutuhannya. Karena kan untuk penyakit-penyakit yang kalau kita bilang sesak mungkin dengan diberikan oksigen atau nebulizer dengan waktu observasi kurang dari 6 jam, pasien tidak perlu rawat inap dan tidak perlu dipaksakan untuk rawat inap. Karena mungkin kebutuhan si pasien ini hanya sebatas itu. Nebulizer tadi. Iya, dan bisa sebentar saja gitu ya Bang, ya beberapa jam observasi. Jadi ketika keadaannya itu sudah membaik ya silahkan pulang, silahkan minta pulang. Itu hak pasien yang nggak boleh ditahan oleh, dihalangi ya, dibatasi ataupun dipaksakan oleh berbagai pihak. Ya,
untuk teman-teman rumah sakit mohonlah kita himbau ya untuk memberikan pelayanan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Sesuai aturan JKN ya, iya. Bang, ya. Ada di Perpres, di Permenkes gitu ya. Sekali lagi, nah itu bukan aturannya BPJS. Iya, Dan benar. memang nggak ada sih di aturan JKN itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya pembatasan. Pembatasan hari rawatan tidak ada, minimal 3 hari itu tidak ada, jelas tidak ada. Iya. Apalagi maksimal gitu. Bu, pelayanannya ada 4 hari, silakan pulang, nggak ada ya. Itu tidak ada. Salah Itu besar. merupakan mungkin misinformasi atau adanya oknum yang menyampaikan seperti itu. Boleh silakan dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Iya. Tentu dengan eviden dan bukti yang kuat. Gitu ya, jangan sembarangan juga kita menyalahkan orang lain, tapi harus dengan bukti. Maka dari itu, untuk memang si pasien yang merasakan hal seperti itu, kami sarankan pasien segera melapor. Iya. Pasiennya atau keluarga pasiennya segera melapor supaya kita tindak lanjuti, gitu ya Bang Heru ya. Iya benar, jangan ditahan-tahan Bu. Ketika Ibu Nan, ketika Ibu mengakses layanan dan hal itu terjadi, silahkan melaporkan segera. Lihat terus, cari terus poster kami BPJS 1 di situ, tadi. Iya. hubungi langsung ya. Langsung. Jangan ditahan sampai pulang dulu. Iya, atau mungkin takut Bang. Ada yang mungkin takut, nggak enak mungkin sama dokternya atau perawatnya, nggak boleh ya. Ya, kita pastikan untuk vaskes yang bermitra dengan BPJS seyogyanya memberikan pelayanan sesuai aturan-aturan yang ada, tanpa harus mengintimidasi, mengekang hak-hak pasien. Tapi kita percaya kok Bang. Aku pribadi percaya nakes ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin memang ada misinformasi di lapangan yang seringnya tuh dari mulut ke mulut informasinya Bang, dari mulut ke mulut. Apalagi mungkin orang yang belum pernah ngerasain pelayanan, tapi tuh udah dengar dari mana-mana gitu. Nah, tapi coba silakan aja kalau memang butuh pelayanan kesehatan, rasakan manfaatnya. Kalau memang ada kendala, boleh dilapor ke petugas BPJS 1, cari posternya di rumah sakit. Iya, ya, Bang. benar. Cari poster di rumah sakit. Nah, ini ada pertanyaan terkait emergensi nih Bang, yang tadi dari Bapak mendaki gunung tadi. Nah, maksudnya emergensi yang bisa langsung ke rumah sakit itu gimana Bang? Jadi, apa ada syarat tertentu atau seperti apa? Karena dari mungkin ini ada keraguan gitu. Apa benar bisa langsung ke rumah sakit atau seperti apa, Bang Heru? Oke. Maksud emergensi itu seperti apa? Sebentar ya, Bapak Ibu. Jadi memang untuk kriteria emergensi itu salah satunya yang mungkin bisa kita lihat secara awam ya, mengganggu jalan nafas. Saya ingat Putri itu satu Bang, mengancam nyawa, mengancam nyawa mengancam pasien. nyawa. Jadi yang dikatakan emergensi itu adalah yang mengancam nyawa, mengganggu jalan nafas. Iya benar. Terus mungkin itu ada diatur dalam Permenkes 47 tahun 2013 kalau nggak salah Putri, terkait kegawat daruratan medis. Nah di situ ada kriteria-kriteria emergensi. Penetapan emergensi pun itu dari dokter ya Bang? Iya benar. Bukan kita yang nentuin, jadi Pak BPJS, kami emergensi, Pak kami gawat darurat, enggak kan? Iya, BPJS tidak berhak menentukan emergensi tidaknya seorang pasien. Dan begitu juga dengan si pasiennya atau keluarganya. Jadi itu memang wewenang mutlaknya si dokter, ya. Jadi di sini ya kami mengajak masyarakat untuk saling menghargai kompetensi atau wewenang kita masing-masing. Iya, wewenangnya dokter, wewenangnya perawat gitu ya. Benar. Karena memang penentuan emergensi itu ada pada si dokter penanggung jawab pasien. Iya, benar. Nah, mungkin Bang ada juga Bang kasus-kasus pasien ini udah ngerasa emergensi, tapi tetap tidak dilayani di emergensi atau unit emergensi terdekat di rumah sakit. Nah, itu bisa mengadu ke BPJS 1 atau gimana Bang? Atau memang percaya aja udah gitu apa yang perawat bilang atau gimana tuh Bang? Boleh. Kita terima apapun itu mungkin yang dirasa kurang berkenan di masyarakat ketika mengakses layanan, silakan. Nanti ya alurnya kami dari BPJS akan mengkonfirmasi ulang ke dokter tersebut. Kita yang akan koordinasi sama rumah sakit ya Bang? Iya.
bila perlu nanti kita langsung bertatap muka untuk kita akomodir lah. Cari jalan keluar. Iya, cari musyawarahnya. jalan keluar. Jadi mari kita sama-sama dengar pendapat dari si dokter menurut ilmu medisnya itu Benar. terkait penyakit si pasien. Kondisi pasien. Iya. Nah, Jadi kita coba nanti fasilitasi untuk sama-sama kita mencari jalan keluarnya. cari jalan keluar. Oke, berarti boleh ya Bang ya, kalau pasien merasa tidak dilayani, boleh hubungi petugas BPJS 1 yang nomornya ada di dinding-dinding, poster-poster dinding di rumah sakit. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bang, izin ya Putri, masih ada pertanyaan nih. Jika obat yang sudah diresepkan oleh dokter tapi ternyata obat itu kosong, dari Kak Haliza Askia, gimana tuh Bang Heru? Iya. Banyak juga ya keluhan yang kita dapat itu terjadinya kekosongan obat ya. Jadi memang Sudah diresepkan iya. tapi kosong. Jadi kan memang di program ini mungkin di manajemen rumah sakitnya untuk ketersediaan obat ini ya gimana ya kita bilang ya, pasti adalah miss dalam pemantauan ketersediaan obat. Tapi ketika hal-hal tersebut terjadi, itu menjadi kewajiban rumah sakit untuk memenuhi obat si pasien tersebut. Memenuhi kebutuhan obatnya. Ya, dengan cara si rumah sakit itu meminjam ke rumah sakit lain untuk memenuhi obat si pasien tersebut. Atau yang mungkin selama ini terjadi di rumah sakit yang sering kita dapati itu dijanjikan mungkin nanti dalam tempo 2 atau 3 hari dihubungi si pasien untuk diberikan kembali obat yang kosong tadi. Iya. Nah, bila terjadi janji tadi tidak dipenuhi, nah itu yang memang salah di situ. Jadi silahkan coba Bapak Ibu ya melaporkan aja. Apapun hal sekecil apapun yang mungkin dirasakan kurang berkenan ketika mengakses layanan, coba sampaikan ke kami biar kita cari solusinya. Ya benar. Karena memang kewajiban, balik lagi Bang, kewajibannya rumah sakit itu atau fasilitas kesehatan itu menyediakan kebutuhan obat, kebutuhan obat pasien. Jadi kalau memang kosong, ya itu memang kewajiban dia memenuhi. Apapun mekanismenya, meminjam dari luar, menjanjikan atau seperti apa, itu memang kewajiban di rumah sakit. Benar ya kan Bang? Nah, kalau juga Bang tidak terpenuhi atau mungkin disuruh beli di luar, beli sendiri, kayak mana nih Bang? Jadi ketika ada arahan untuk membeli sendiri, Bapak Ibu silakan meminta kwitansi dari apotik yang Bapak Ibu beli obat tersebut. Yang selanjutnya kwitansi tersebut wajib dikembalikan uangnya oleh rumah sakit yang mengarahkan hal tersebut ke pasien. Gitu Bang. Iya. Nah, oke. Putri mencoba keluar dari kacamata BPJS nih Bang ya. Ketika hal tersebut terjadi, pasien pergi ke apotek karena udah disuruh beli kan, beli sendiri. Kita minta kwitansinya nih. Putri balik lagi ke rumah sakit, minta uang Putri balik kan? Kalau Bang Heru bilang gitu, minta balik ke rumah sakitnya. Benar. Tapi petugasnya udah beda Bang. Udah beda, bukan yang tadi suruh Putri beli. Itu kayak mana Bang? Nggak apa-apa, sampein aja. Itu kan rumah sakitnya belum berubah. Betul. Iya, jadi benar. Petugasnya mungkin ya silih berganti, ada shift malam, siang, pagi. Ya intinya ketika obat itu harus ditebus secara umum oleh pasien, maka kewajiban rumah sakit tersebut untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Kalau tetap terjadi dan tidak mau dikembalikan, boleh lapor ya Bang ya? Ya, silakan. Jelas, boleh lapor. Silakan lapor ke kanal-kanal pengaduan BPJS Kesehatan. Ada di WhatsApp Pandawa, di Care Center 165, Mobile JKN, BPJS keliling, di kantor BPJS Kesehatan dan juga BPJS 1, salah satunya ya Bang ya, bisa langsung. Cuman seperti disampaikan Bang Heru tadi, silakan buktinya dikumpulkan, dikumpulkan, dibawa dan didokumentasikan dengan baik sehingga kita memang bisa meminta pertanggungjawaban orang-orang yang memang mungkin tidak melaksanakan atau mungkin tidak memahami regulasi yang untuk pelayanan pasien JKN gitu ya Bang ya. Ini ada ini mungkin pernyataan Bang dari
Bang Zulfadli 987, pelayanan rumah sakit kurang baik. Nah, itu Bang, kalau ada pelayanan yang kurang baik dan kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat, silakan membuat pengaduan ke WhatsApp-nya BPJS Kesehatan di 08118165 itu ada menu pengaduan. Silakan laporkan di situ kalau memang ada pelayanan-pelayanan yang dirasa kurang baik oleh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Kita juga ada aplikasi mobile JKN, ada menu pengaduan. Silakan adukan apapun yang dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah akan kita jawab SLA kita ya Bang ya. SLA kita tuh ada beberapa hari, kalau nggak salah Putri nggak lebih dari 3 hari akan diselesaikan. Kemudian kalau memang kendalanya itu terkait pelayanan di rumah sakit dan menghambat pelayanan Bapak Ibu di rumah sakit ataupun di vaskes mitra kita, bisa ke BPJS 1 yang nomornya ada di dinding poster rumah sakit. Hubungi aja nomor teleponnya ya Bang Heru ya. Salah satunya Bang Heru sebagai petugas BPJS 1 yang akan standby untuk dihubungi, apalagi terkait kendala pelayanan yang dihadapi masyarakat saat mendapatkan pelayanan. Gitu ya Bang Zulfadli 987. Semoga menjawab, dan jangan ragu lagi kalau memang ada yang kurang baik, silahkan diadukan. Karena untuk improvement juga kan Bang. Iya benar. Jadi memang ya pastinya kacamata setiap orang berbeda ya terkait ya apapun itu. Nggak mesti rumah sakit ya, ketika kita mungkin mengakses layanan publik lainnya yang pasti mempunyai kacamata sendiri, apalagi bila terjadi pelayanan itu dirasakan tidak ramah atau malah mungkin ketus, itu silahkan coba sampaikan ke kami, nanti kita akan berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit ya dalam upaya memperbaiki kualitas mutu layanan pada masyarakat dalam segi bidang pelayanan kesehatan. Iya memang. Maka dari itu kita butuh masukan, dari insight atau pengalaman langsung dan jujur dari pasien-pasien. Karena nih kalau Putri lihat Bang di chat, di komen ini ada memang yang mengeluh ya, memang lebih seperti mengeluh gitu. Katanya di vaskes ini tidak bisa apa-apa dan banyak lah. Nah jadi kanal-kanal layanan atau kanal-kanal pengaduan itu di BPJS Kesehatan sudah disediakan Bapak Ibu. Kalau misalnya supaya itu diperbaiki dan supaya itu kedepannya makin bagus, lebih bagus atau berubah lah yang tidak bagus selama ini, itu silakan sampaikan secara formal melalui kanal-kanal resmi kita. Nah itu ada seperti Putri bilang tadi, ada di mobile JKN atau di WhatsApp-nya BPJS Kesehatan Pandawa. Silakan chat WhatsApp di nomor 08118165 ada di chatnya itu, silakan di chat aja halo Pak atau salam atau apa, nanti itu banyak menunya. Ada salah satunya itu menu pengaduan. Nah silakan sampaikan pengaduan di situ. Nanti ada beberapa dokumen yang diminta upload, seperti mungkin kartu identitas kepesertaan atau bukti eviden lainnya. Silakan diupload, datanya akan dilindungi dan pasti pengaduannya akan kita tindak lanjuti. Nah gitu ya Bapak Ibu ya, kalau memang ada kendala layanan. Karena ada juga nih Bang, beberapa Putri baca pertanyaannya, kenapa ambil rujukan harus tunggu 15 hari, kalau sakit mati dulu baru dirujuk. Nah, waduh, Masya Allah, tabaraka, astagfirullahaladzim. Udah salah persepsi gini ya. Ibu Nurjana. Ya, jadi untuk Ibu Nurjana khususnya dan secara umum pada masyarakat Kota Losmoai dan sekitarnya, itu tidak ada pembatasan rujukan di FKTP ya Bapak Ibu, yang perlu dipahami. Pemberian rujukan, penerbitan rujukan itu atas indikasi medis dan bukan atas kehendak si pasien. Nah, itu jadi mohon sama-sama kita memahami. Jadi penerbitan rujukan didasarkan indikasi medis atas penyakit si pasien.
Kondisi pasien. Kondisi pasien seperti apa, yang nantinya itu menjadi tanggung jawab si dokter. Nah, jadi tidak ada aturan atau pembatasan harus hari keberapa baru rujukan itu diberikan. Nah, jadi seperti yang mungkin saya sampaikan di awal, jadi untuk pelayanan JKN KIS ini tadi kan berjenjang. Iya, jadi FKTP. mari masyarakat Kota Lok Sumawwe khususnya sama-sama kita memahami alur pelayanan berjenjang itu seperti apa tuh. Ya, masa hanya mungkin ya, ini mohon maaf. Bukan hanya bang. Gimana ya? Kami bilang hanya untuk batuk ataupun demam biasa baru 1 hari. Nah, baru 1 hari ataupun istilahnya tidak emergensi lah. Iya, bang. Tidak emergensi. Kenapa sih kita harus memaksakan menjumpai spesialis? Nah, karena memang dokter kita tuh kompeten loh. Iya. Dokter, jadi kita nih harus menanamkan kepercayaan. Iya benar. Kepada instansi-instansi negara yang sudah diamanahkan untuk memberi pelayanan kepada kita. Iya. Nah, ketika itu sudah diberikan sesuai alur, sesuai kompetensi medisnya, itu apabila memang butuh dirujuk ke rumah sakit, maka dokter serta-merta akan memberikan rujukan. Pasti. Tidak ada pembatasan harus hari kesekian, harus harus tunggu 15 hari, harus tunggu sebulan. Nggak benar itu Bapak Ibu ya. Mohon dipahami. Kalau nih bang, dapat informasi seperti itu, kalau memang ada oknum-oknum yang memberikan informasi seperti itu, konfirmasi ke BPJS Kesehatan. Banyak kanal-kanal pelayanan BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu ya. Kantor kita terbuka dari Senin sampai Jumat. Pelayanan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Pandawa juga ada, Mobile JKN juga ada, petugas BPJS 1 juga ada. Jangan sampai misinformasi ini menghambat pelayanan yang diperlukan oleh pasien-pasien. Nah, karena memang kalau terjadi kendala bang, kita akan koordinasi dari banyak pihak ya bang. Iya benar. Jadi kita nggak dengar cuma dari dokternya, nggak cuma satu pihak kita dengar, dari pasiennya juga akan kita cari tahu kendalanya seperti apa. Tapi yang pasti kita akan mencarikan solusi pelayanan kesehatan. Apalagi petugas BPJS 1 ya kan bang, memang tugasnya adalah menyelesaikan masalah, solusi kendala di rumah sakit. Karena memang fokusnya ke situ ya bang ya, fokusnya ke situ. Iya. Kemudian kalau bang pasien itu di rumah sakit di IGD nih, udah beberapa hari nggak dapat kamar, nggak dapat ruangan, itu gimana bang? Karena kan IGD itu kan banyak orang yang, mohon maaf kita bilang kan, memang butuh pelayanan segera bang ya. Kalau yang sesak nafas harus dikasih pelayanan bantu nafas segala macam, kan pasti crowded emergensi itu. Nah, sedangkan ada pasien yang memang mungkin udah berhari-hari di IGD, itu pasien bisa melaporkan atau seperti apa tuh bang Heru? Ya, jadi ini mungkin lebih ke vaskes ya. Kita coba sedikit memberi pencerahan ketika hal-hal ini terjadi. Ruangan rawat inapnya penuh, pasien sudah 1 hari lah paling lama di IGD rumah sakitnya. Jadi itu menjadi haknya si pasien untuk dapat kita rujuk ke rumah sakit lain yang ada hak kelasnya, yang ada ruangan kosongnya. Jangan ditahan hak pasien sehingga si pasien ini lama di IGD. IGD ini kan pusatnya apa ya? Pusatnya emergensi bang. Pusatnya emergensi berbagai. Yang butuh tindakan cepat gitu. Benar. Jadi kan nggak mungkin juga kita tahan berhari-hari si pasien di situ. Sehingga dikhawatirkan juga akan terkontaminasi oleh penyakit-penyakit lainnya. Jadi silahkan berkoordinasi antar rumah sakit, yang mungkin seluruh rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan itu kan sudah ada petugas informasinya. Silahkan berkoordinasi, di mana ada ruangan yang kosong, silahkan dirujuk pasien ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit lain yang memang sesuai haknya ya bang ya. Iya benar. Tapi kita pernah juga dapat
kasus ya Mbak Putri. Kasus apa tuh Bang? Jadi si pasien ini memang pinginnya di rumah sakit itu. Pingin ya? Katanya pingin. Iya, pinginnya, bukan pingin sih, karena udah mungkin ada riwayat dilayani sama dokter A misalnya. Jadi memang dia ya maunya di rumah sakit itu aja. Rumah sakit A itu. Jadi di situ mungkin nanti untuk rumah sakit silahkan melengkapi inform consent bahwasannya setelah diedukasi tentang ruangan yang penuh dan dirujuk ke rumah sakit lain. Jadi ya intinya keluarga bersedia memang menunggu di area IGD tersebut. Tapi untuk rumah sakit kami mohon juga untuk tetap memperhatikan kebutuhan pasien tersebut dapat diberikan secara maksimal sehingga ya tidak terjadi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Benar. Karena memang nggak bisa kita hindarin Bang ya. Benar. Pelayanan ini ada banyak kurangnya. Iya. Sana sini banyak kurangnya gitu kan. Silakan, sekali lagi kami ingatkan, silakan sampaikan ke kami secara formal supaya sama-sama kita perbaiki. Iya, kita benahi. Program JKN. Kita benahi, sama-sama kita jaga, sama-sama kita kawal program JKN ini, karena nggak sedikit yang sudah tertolong ya Bapak Ibu ya, nggak sedikit yang sudah tertolong dengan keberadaan program JKN, dan memang mayoritas pasien-pasien di rumah sakit itu pasti pakai JKN. Bapak Ibu boleh cek, Bapak Ibu boleh tanyakan, atau Bapak Ibu boleh ke profilnya Salam JKN, coba lihat banyak testimoni masyarakat yang memang merasa terbantu dengan keberadaan program JKN. Program ini program mulia, mari sama-sama kita kawal, sama-sama kita selenggarakan dengan baik supaya tujuannya memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas itu tercapai. Iya. Ya Bang Heru ya. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Mau tanya standarnya fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan seperti apa? Soalnya masih banyak rumah sakit yang kurang. Ya, jadi itu lebih spesifik ya ke peraturan Menteri Kesehatan ya. Detailnya mungkin bisa Bapak Ibu searching juga di Google. Di situ terbuka luas kok informasi terkait sarana prasarana, kompetensi dokter, SDM itu pastinya ada tolak ukur tersendiri bagi BPJS Kesehatan untuk menjalin kerjasama dengan vaskes tersebut. Jadi memang untuk masing-masing tipe rumah sakit itu dibedakan kriterianya juga ya. Jadi memang untuk tipe B itu pastinya lebih lengkap dari dokter spesialisnya atau sarana prasarananya. Di tipe C lain lagi. Jadi untuk detailnya Bapak Ibu silahkan cross check sendiri untuk kriteria rumah sakit tersebut ketika ingin menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yang perlu dipahami dan perlu kami pastikan ke masyarakat, BPJS tidak akan bekerja sama dengan rumah sakit ketika rumah sakit itu memang tidak terstandarisasi untuk penyediaan sarana prasarana maupun SDM-nya. Karena semua itu memang kita kolaborasikan antara BPJS, Kemenkes. Iya, kita buka akses pelayanan itu ya untuk masyarakat juga. Jadi kami tidak juga memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui vaskes yang kurang berkompeten dalam hal-hal tersebut. Benar. Jadi memang ada beberapa regulasi yang harus dipahami terkait standar fasilitas kesehatan. Mungkin gampangnya bisa dicek dulu Perpres JKN, Perpres 82 tahun 2018. Di situ ada secara umum dituliskan Bang, apa-apa aja standar-standarnya. Kalau detail teknisnya itu diatur di Permenkes. Silakan, karena memang BPJS Kesehatan ini badan penyelenggara jaminan kesehatan. Nah, untuk fasilitas kesehatan atau rumah sakit sendiri itu banyak lembaga-lembaga atau banyak yang mengawasi gitu. Tidak hanya BPJS Kesehatan.
ada lembaga akreditasi, ada dinas kesehatan, ada juga dinas perizinan untuk menerbitkan izin. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu cari tahu supaya kita sama-sama paham. Kita tuh harus mendapatkan pelayanan seperti apa, hak kita seperti apa gitu. Sehingga tidak ada yang namanya pelayanan tidak berkualitas. Harapan kita bersama. Jangan ada pelayanan yang tidak berkualitas gitu. Mungkin Bang, ini banyak ya Bapak Ibu ya pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan terkait pelayanan JKN. Boleh di hold dulu Bapak Ibu, di hold dulu. Silakan nanti ditanyakan di sesi live kami selanjutnya. Karena hari ini memang petugas BPJS 1 ya memang siap untuk membantu masyarakat yang menghadapi kendala layanan di fasilitas kesehatan. Kesimpulannya, jangan ragu kalau memang ada kendala-kendala pelayanan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, silakan hubungi petugas BPJS 1 atau petugas BPJS siap membantu yang nomor handphonenya ada di poster-poster di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Silakan hubungi, insya Allah akan kita tindak lanjuti, akan kita selesaikan sampai dengan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak yang harus didapatkan oleh pasien. Ini Bang, mungkin minggu depan kita bahas terkait pendaftaran bayi-bayi baru lahir nih Bang, karena banyak pertanyaan-pertanyaannya terkait pendaftaran bayi, usia yang ditanggung segala macam. Nah iya, minggu depan Bapak Ibu kita bisa join lagi di live kita. Mungkin kita akan bahas tentang tanggungan atau pendaftaran bayi ke dalam program JKN. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan pesan DM, insya Allah akan kita balas. Semoga hari ini, informasi kita hari ini Bang Heru dapat membantu masyarakat, dapat memberikan informasi, insight-insight terkait pelayanan JKN di fasilitas kesehatan. Kalau dari Bang Heru ada pesan khusus Bang? Ya, jadi di sini sebagai penutup ya, kami dari BPJS Kesehatan kembali membuka diri, mengajak masyarakat untuk berkontribusi, memberikan saran, memberikan masukan apapun itu, baik dari segi pelayanan rumah sakit, segi pelayanan BPJS-nya sendiri, silahkan sampaikan ke kami melalui kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan yang mungkin telah disampaikan Mbak Putri tadi. Ya, di sini kita akan mencoba terus berinovasi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tanpa adanya sumbangsih, masukan ataupun kritikan dari masyarakat. Kita tidak akan pernah tahu program ini berjalan baikkah atau memang sangat buruk. Nah, jadi kita harapkan program yang sudah diamanahkan negara ini dapat memberi dampak, dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Ya, kita doakan semoga program ini akan terus berjalan sehingga kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya tetap terjamin melalui program yang mulia ini. Ya Bang Heru, Putri tambahkan sedikit Bang, kalau ada kendala layanan silakan hubungi petugas BPJS 1 ya, petugas BPJS 1 nomor handphonenya ada di poster-poster di yang telah diletakkan di rumah sakit. Jangan ragu, silakan tinggalkan pesan, insya Allah akan kita bantu penyelesaian permasalahan atau kendala layanan di rumah sakit. Masih banyak ini, mohon maaf Bapak Ibu pertanyaannya tidak bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Silakan tinggalkan pesan atau boleh ikut live lagi kita minggu depan di Jumat minggu depan di awal Oktober, insya Allah di jam yang sama, jam 3:15. Terima kasih, lebih dan kurang kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lok Sumawe mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa tanggung jawab.
Silakan tinggalkan pesan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di DM ya. Terima kasih Bu Bidan Hartati yang sudah memberikan pelayanan kepada pasien